Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. 5 rumah warga hangus dilalap api. Suami istri dan 2 anaknya tewas dengan kondisi mengenaskan, diduga jadi korban pembunuhan. Jalur menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih dipadati wisatawan yang akan menghabiskan libur akhir pekan. Selamat siang pemirsa, kegiatan belajar secara online memunculkan persoalan baru. Di Lombok Timur, belasan siswa memilih menikah dini karena jenuh dan lamanya jeda kegiatan belajar di sekolah. Ya, tak hanya itu, News Siang juga akan memberikan informasi arus lalu lintas di sejumlah kawasan wisata di libur panjang akhir pekan. Bersama saya, Davi Pratama. Dan saya Loviana Dian. Inilah News Siang selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu pagi. Sejumlah warga pun mengungsi. Kebakaran di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat terjadi sejak pukul 6.30 pagi tadi. Lokasi kebakaran berada di sekitar Pasar Kencar. Sebanyak 24 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Sejumlah warga korban kebakaran mengungsi sementara di masjid setempat. Data sementara ada 5 bangunan semi permanen serta gudang atau pangkalan bajai yang hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun hingga kini proses pendinginan masih berlangsung. Dan untuk antisipasi hal yang tak diinginkan, petugas damkar saat ini masih berjaga di lokasi kebakaran. Awal beritanya itu sekitar jam setengah 7 kurang, ya, kemudian diluncurkan dari Sudin Jakarta Barat sekitar 24 unit, ya. Itu tadi dari Jakarta Barat 16 unit, Jakarta Pusat 4 unit, dan dari Dinas 4 unit. Kalau pastinya belum tahu, Bu, tapi informasi dari masyarakat katanya dari listrik. Informasi terkini terkait kebakaran di Palmerah, Jakarta Barat akan disampaikan oleh rekan kami Vena Malinda di sana. Vena, bagaimana kondisi terkini di sana? Bagaimana nasib para korban hingga saat ini? Baik Davi dan Lovi, untuk kondisi terkini pemadaman sudah berakhir tepatnya pada pukul 9 pagi tadi. Dan sementara para korban ini diungsikan di masjid terdekat dengan lokasi kebakaran. Davi dan Lovi, di sebelah saya ini adalah rumah pemilik dari pangkalan atau gudang bajai yang merupakan awal mula sumber terjadinya kebakaran yang bermula dari hubungan arus pendek. Dan bisa dilihat di sini Davi dan Lovi, untuk kondisi bajai pun juga ikut hangus terbakar. Dan kemudian di sebelahnya ini adalah rumah dan juga gudang baja yang juga ikut hangus terbakar, yang apinya juga ikut merembet ke rumah di samping dan juga belakangnya yang bangunannya memang dalam kondisi semi permanen. Davi dan Lovi, untuk mengetahui seperti apa kronologi dan kondisi warga atau para korban, saya sudah bersama dengan Lurah Kota Bambu Selatan, yaitu Bapak Muhadi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bapak, mungkin bisa diceritakan Pak untuk kronologi kebakaran tadi awalnya seperti apa ya Pak? Ya, baik, terima kasih. Perlu saya informasikan bahwa kebakaran hari ini terjadi kurang lebih jam 6.30 yang lokasinya di RT 8 RW 04 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kronologisnya ketika jam 7.30 pemilik rumah yang kebetulan adalah tempat pangkalan bajai telah melihat adanya api di lantai 2 yang tiba-tiba ketika akan dipadamkan sudah membesar sehingga tidak sempat dipadamkan dan akhirnya berlanjut besar dan menjadikan kebakaran bukan hanya satu rumah ini, termasuk rumah tetangga, yaitu totalnya ada 5 rumah dan 1 kontrakan. Jumlah korban ada 120 jiwa, 32 kakak, sementara begitu. Kemudian dari pemilik baja menyampaikan jumlah baja yang terbakar kurang lebih ada 20, sementara seperti itu. Korban jiwa tidak ada.
Baik Pak, untuk saat ini sudah ada bantuan apa saja yang diterima oleh para korban, dan tadi saya mendapatkan info bahwa diungsikan sementara di masjid terdekat ya Pak ya? Ya betul, jadi korban kebakaran diungsikan di Masjid Al-Hayah, di lokasi masjid, kemudian sudah disediakan dapur umum, kemudian logistik di lapangan parkirnya Masjid Al-Hayah. Sementara yang sudah memberikan bantuan, yang pertama dari pihak Yayasan Ruang Pendidikan Indonesia atau YARPI, menyumbang makanan tadi sudah, kemudian dari Dinas Sosial DKI Jakarta bekerjasama dengan Sudin dan Tagana telah mengirimkan logistik, termasuk juga sudah mengirimkan untuk jatah makan siang yang 120 box gitu. Dan ini akan terus bergiliran, akan dibuatkan lokasi untuk posko kesehatan, dapur umum dan seterusnya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih. Demikian Davi dan Lovi, wawancara singkat saya dengan Lurah dari Kota Bambu Selatan, di mana menyebutkan bahwa sumber memang betul sekali dari hubungan arus pendek dari rumah yang memiliki pangkalan bajai. Dan untuk sementara sebanyak 120 jiwa yang sudah terdata saat ini mengungsi di masjid terdekat. Davi dan Lovi. Baik, terima kasih Vena Malina melaporkan langsung dari wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Pemirsa, polisi kembali menangkap artis yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Kali ini yang diciduk petugas adalah musisi dan kru band C-Rock. Polisi menangkap 4 orang yang diduga terkait penyalahgunaan narkoba di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satunya drummer band J-Rocks bernama Anton Rudy Kelces. Anton Rudy ditangkap bersama 2 kru J-Rocks berinisial M dan DS dan mantan kru J-Rocks berinisial W. Barang bukti yang disita dari penangkapan personil dan kru band J-Rocks berupa narkotika jenis ganja seberat 1 kg. Hingga tadi malam, keempat orang yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan di kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kronologis penangkapan rencananya baru akan dirilis siang ini. J-Rocks adalah band dari Jakarta yang terbentuk sejak November tahun 2003. Band ini beraliran Japanese pop, rock, dan rock alternatif dengan ciri khas dandanan ala Harajuku saat beraksi di atas panggung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga di Sukoharjo, Jawa Tengah ditemukan tewas bersimbah darah. Selain pasangan suami istri, 2 anak juga tewas dalam keadaan mengenaskan. Diduga mereka menjadi korban pembunuhan. Warga Dukuh Kelemben, Desa Duet, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah, dihebohkan dengan penemuan mayat satu keluarga. Jenazah pasangan suami istri dan 2 anak ditemukan dalam rumah dalam kondisi mengenaskan. Di lokasi warga melihat ceceran darah termasuk di garasi. Kecurigaan warga dipicu bau busuk dari dalam rumah. Tadi maghrib itu tetangga kok bau nggak enak, itu akhirnya sama-sama memberanikan diri. Dikiranya kan di sini ada kolam ikannya, tahu-tahu kok enggak kolam ikan. Akhirnya memberanikan diri masuk, ternyata ada. Polisi yang datang langsung memeriksa lokasi. Setelah 1 jam, 4 jenazah dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Semuanya masih diidentifikasi, ya kan. Nanti setelah ada, nah nanti kita baru identifikasi, baru kita cek semuanya, kita ya setelah TKP lah, setelah tahu TKP, ya kita duduk bersama-sama kembali cepat terungkap. Kasus ini kini ditangani Polres Sukoharjo. Polisi masih mendalami dugaan penyebab kematian korban termasuk motif dan pelaku pembunuhan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Berawal dari rasa cemburu, seorang suami nekat menjamret istrinya sendiri di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku pun harus meringkuk di penjara akibat laporan sang istri. Berbekal laporan korban, anggota Polsek Rapocini menangkap Robi di kediamannya di Jalan Danko, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan.
Di rumah Robi, polisi menyita kartu ATM dan surat kelengkapan kendaraan dan sejumlah emas sebagai barang bukti. Polisi menangkap Robi lantaran menjamret barang berharga milik istrinya sendiri saat berkendara bersama anaknya. Robi mengaku nekat merampas harta benda korban lantaran kesal dan cemburu melihat istrinya sedang dekat dan berduaan dengan laki-laki lain. Status pelaku dan korban diketahui masih suami istri, namun telah lama berpisah karena masalah komunikasi dalam rumah tangga mereka. Jadi pelapor ini dengan korban merupakan suami istri karena suaminya ini merasa merasa cemburu karena dia menganggap bahwa dia bersama dengan laki-laki lain. Dia melihat sama orang laki lain. Iya. Berdasarkan laporan korban, pelaku pun dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Di libur panjang akhir pekan, Bandara Soekarno-Hatta dan stasiun kereta api relatif sepi. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.